Oke, saya sama Steven. Pada kesempatan kali ini, sekarang saya akan menjelaskan mengenai program perpustakaan yang sudah saya buat. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan menu program perpustakaan yang sudah saya buat, yaitu menu utamanya yaitu main. Jadi pada saat program dijalankan, tampilan menu program perpustakaan yang akan pertama kali muncul yaitu in main. Menunya yaitu yang pertama ada mendata buku, mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat antrian, dan keluar program. Jadi, user diminta untuk memilih salah satu opsi tersebut dengan menginputkan angka 1 sampai 6. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa yang akan program lakukan setelah user menginputkan angka yang ia pilih. Yang pertama, jika user menginputkan angka 1, yaitu mendata buku, di sini program akan meminta user untuk menginputkan nomor entry untuk didata. Nomor entry. Kemudian secara otomatis program akan mencari data nomor entry dengan parameter pohon, dan entry dari input user tersebut. Jika nomor entry tidak ada atau PTR sama dengan 0, maka program akan meminta user untuk menginputkan nama pengarang atau tajuk buku dan judul buku. Setelah itu program akan mendata dari ketiga data yang sudah diinputkan user tersebut, yaitu ada entry, tajuk, judul ke dalam fungsi mendata. Jika PTR tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan sebuah alert bahwa nomor entry yang diinputkan sama. Nomor entry sama, silakan input nomor entry yang baru. Lalu yang kedua, jika user menginputkan angka 2, yaitu mencari buku, maka program akan menjalankan fungsi menu ini. Jadi di sini program akan menampilkan menu yang lain yang berisikan judul buku, nama pengarang, nomor entry kembali, dan yang terakhir keluar program. User tinggal memasukkan pilihannya antara 0 sampai 4. Jika user menginputkan 1, maka user diminta untuk menginputkan judul buku yang ingin dicari. Lalu secara otomatis akan mencari data judul buku dengan parameter mencari judul dengan parameter pohon dan judul. Jika judul buku tidak ada atau PTR sama dengan 0, maka program akan menampilkan alert bahwa maaf, judul buku tidak ditemukan. Sebaliknya, jika tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan fungsi tampil yang nanti akan saya jelaskan. Fungsi tampil. Lalu untuk input 2 dan 3, pekerjaannya sama seperti input 1, hanya saja parameternya beda. Itu ada tajuk, yang ini entry. Oke, selanjutnya, lalu yang ketiga, pada menu utama, jika user menginputkan angka 3, yaitu meminjam buku, di sini program akan meminta user untuk menginputkan nomor entry yang ingin dipinjam. Lalu di sini saya assign nilai pohon dengan memanggil fungsi meminjam dengan parameter pohon dan nomor entry yang sudah diinputkan oleh user tadi. Untuk fungsi meminjamnya akan saya jelaskan nanti. Lalu yang keempat, jika user menginputkan angka 4, yaitu mengembalikan buku, di sini program akan meminta user untuk menginputkan nomor entry yang ingin dikembalikan ke data. Lalu di sini saya assign pohon lagi dengan memanggil fungsi kembali buku dengan parameter pohon dan nama peminjam yang sudah diinputkan oleh user tadi. Dan fungsi untuk kembali buku ini akan saya jelaskan nanti. Lalu yang kelima, jika user menginputkan angka 5, yaitu melihat antrian, di sini program hanya akan memanggil fungsi menampilkan LL atau linked list, dan untuk fungsinya akan saya jelaskan nanti. Dan yang terakhir, jika ingin keluar program, user tinggal menginputkan nomor 6. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai coding program yang sudah saya buat. Jadi file header yang saya pakai ada stdio, string, stdlib, dan malloc.
std untuk standar input dan output, string yang saya pakai untuk input string dan mencari panjang dari sebuah array char, dan stdlib dan malloc untuk alokasi data. Selanjutnya di sini saya mendeclare dua struct. Yang pertama ada struct info buku, yang kedua struct peminjam. Struct info buku berisi nomor entry, tajuk entry, judul buku, kiri dan kanan. Lalu saya mendeklarasi pohon. Lalu struct yang kedua berisi info, ini nested structure-nya buat nyambung ke info buku. Lalu ada next, ada nama peminjam, jumlah buku, tanggal peminjam, bulan peminjam, tahun peminjam, dan saya mendeclare head sama dengan null. Selanjutnya di sini ada variabel global i sama dengan 0. Lalu kita masuk ke penjelasan fungsi. Jadi yang pertama, terdapat fungsi buat pohon. Untuk membuat sebuah tree kosong, isinya hanya pohon sama dengan 0, lalu tinggal dipanggil. Oke, selanjutnya ada fungsi mencari untuk mencocokkan nomor entry. Jadi nanti di menunya itu ada ptr. Jadi dia akan meminta value dari fungsi mencari ini. Nah, jadi saya di sini mendeclare pointer ptr dan pointer valNow atau variable now. Lalu saya akan isikan pohon. Nah, lalu selanjutnya selama 1, kalau valNow-nya itu sama dengan 0, maka dia akan nge-return 0. Ini artinya nomor entry tidak ada sehingga bisa dipakai nantinya. Lalu else if-nya jika tidak 0, selama if-nya nomor entry-nya sama, maka akan nge-return valNow sehingga nomor entry tidak bisa dipakai nantinya. Jika belum sama, maka akan looping terus dengan mengecek root kiri dan root kanan. Jika tidak ketemu, maka akan mereturn 0 sehingga nomor entry bisa dipakai. Oke, selanjutnya ada fungsi mendata. Untuk mendata atau memasukkan data ke dalam pohon dengan menggunakan insert binary search tree. Jadi di sini saya mendeclare pointer ptr, pointer p, dan pointer c. Untuk ptr saya alokasikan dari info buku, lalu saya panggil satu-satu ptr-nya, dan saya assign atau masukkan data dengan data dari parameter fungsi ini, yaitu entry, tajuk, dan judul. Lalu ada entry ptr kiri dan kanan saya assign null. Lalu masuk ke sebuah kondisi di mana kalau pohonnya sama dengan 0, maka data yang sudah di-assign dalam ptr langsung masuk ke dalam pohon. Pohon kiri dan pohon kanannya 0. Jika tidak 0, maka P sama dengan 0, C sama dengan pohon. Selama C-nya tidak sama dengan 0, maka P-nya sama dengan C, maka dia bakal ngecek kalau misalkan entry-nya lebih besar dan tidak sama dengan 0, maka C-nya kanan. Jika 0 atau kosong, maka data P kanan itu sama dengan ptr atau data yang sudah di-assign. Ini. Oke, lalu jika entry-nya lebih kecil dari P nomor entry dan tidak sama dengan 0, maka C-nya sama dengan C kiri. Jika 0, maka P kiri sama dengan ptr. Dan yang terakhir akan mereturn pohon. Lalu ada fungsi tampil untuk menampilkan semua data dari awal mendata hingga pada saat peminjaman buku. Jadi pada fungsi ini menerima parameter pohon dengan variabel pointer k. Di sini hanya printf, judul buku, nama pengarang, dan nomor entry. Selanjutnya ada fungsi mencari judul untuk mencari judul. Jadi fungsi ini sama aja dengan fungsi mencari yang sebelumnya. Hanya parameter yang diterima yaitu judul, sehingga yang dibandingkan yaitu char judul. Untuk algoritma mencarinya sama. Selanjutnya ada fungsi mencari tajuk. Untuk mencari tajuk atau nama pengarang buku, jadi fungsi ini hampir sama dengan fungsi mencari dan mencari judul yang tadi dari segi algoritmanya. Hanya saja di fungsi ini menerima parameter tajuk dan membandingkan dengan string v2 tajuk entry dengan menggunakan strcmp.
Jika hasilnya sama dengan 0, maka akan mereturn v2. Jika tidak, akan mereturn 0. Selanjutnya, fungsi mencari entry. Untuk mencari entry, algoritmanya sama dengan search yang lainnya yang tadi sebelum-sebelumnya. Hanya saja fungsi ini menerima parameter entry dan membandingkannya juga entry juga. Lalu selanjutnya ada fungsi daftar peminjaman untuk mendaftarkan peminjam dalam linked list. Di sini fungsi menerima parameter pohon dan desain ke variabel roots. Di sini saya mendeklarasikan variabel nama peminjam, jumlah buku, tanggal peminjam, bulan peminjam, tahun peminjam, dan entry. Di sini user diminta untuk menginputkan nama peminjam, jumlah buku yang dipinjam, tanggal peminjam, berisikan tanggal peminjam, bulan peminjam, dan tahun peminjam. Di fungsi ini saya mendeklarasikan data dari struct peminjam dan mengalokasikan datanya dari peminjam. Lalu data tersebut desain dengan nama peminjam, tanggal, bulan, tahun peminjam, dan dengan menggunakan nested struct info yang ini. Desain juga dengan data pohon, judul buku, nomor entry, dan tajuk entry. Sudah itu dilakukan insert first, data next sama dengan head sama dengan data. Selanjutnya ada fungsi main value untuk mencari nilai terendah dari kanan. Di sini fungsi menerima parameter pohon dari fungsi delbook yang di bawah fungsi ini. Lalu di sini saya mendeklarasikan pointer cure dan design root atau pohon. Selama cure dan cure kirinya itu tidak sama dengan 0, maka cure sama dengan cure kiri. Jika tidak, maka return cure. Selanjutnya ada fungsi delbook untuk menghapus data pinjam buku dalam binary search tree. Parameter pada fungsi ini menerima pohon dan entry. Di sini saya mendeklarasikan pointer root sebagai pohon. Kondisinya jika entry-nya lebih kecil dari root entry, maka root kiri akan memanggil dirinya dengan parameter root kiri dan entry. Jika lebih besar dari root entry, maka root kanan akan memanggil dirinya dengan parameter root kanan dan entry. Jika sama dengan, dan jika root tidak memiliki anak, atau root kiri sama dengan 0, root kanan sama dengan 0, maka dia akan menghapus, akan free root, dan mereturn pohon sama dengan 0. Jika root kirinya sama dengan 0, maka program akan mendeklar pointer temp ini sebagai variabel sementara yang berisi root kanan, lalu menghapus root dan mereturn temp. Jika root kanannya sama dengan 0, maka program akan mendeklar temp juga sebagai variabel sementara yang berisi root kiri, lalu menghapus root dan mereturn temp. Jika memiliki dua anak, ini kondisinya jika memiliki dua anak, maka program akan mendeklar pointer temp sebagai variabel sementara yang berisi nilai dari fungsi min value dengan parameter root kanan. Lalu root diisi dengan temp, dan root kanan diisi dengan nilai fungsi delbook dirinya sendiri atau dirinya sendiri dengan parameter root kanan dan entry. Lalu program akan mereturn root. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi meminjam yang dipanggil ketika pengguna ingin meminjam buku. Jadi di sini saya mengisi pointer v4 dengan pohon. Lalu selama v4-nya itu tidak sama dengan 0 dan entry-nya itu sama dengan v4 nomor entry, maka program akan menjalankan fungsi daftar peminjaman dengan parameter v4, di mana fungsi tersebut akan memasukkan ke dalam data peminjam. Lalu program akan menghapus data dengan memanggil fungsi delbook yang tadi sudah saya jelaskan dengan parameter c4 atau pohon dan entry. Sudahnya akan mereturn pohon. Jika kondisi entry-nya tidak sama dengan v4 yang di kondisi di bawah ini, maka akan mengecek v4 kiri dan kanannya. Jika masih nggak ketemu, ya maka program akan memberikan alert nomor entry tidak ditemukan. Nomor entry tidak ditemukan. Oke, fungsi selanjutnya yaitu mencari
mencari peminjam dalam linked list. Fungsi ini menerima parameter nama peminjam. Jadi di sini saya mengecek apakah data di head ada atau tidak. Jika tidak null dan selama perbandingan nama peminjam dengan data nama peminjam tidak sama dengan 0 atau hasil tidak sama dengan 0, maka data akan mengecek ke data next-nya. Jika sudah sama perbandingannya, maka akan mereturn data. Kondisi lain jika data sama dengan 0, maka nama peminjam buku tidak ditemukan. Atau nama peminjam buku tidak ditemukan. Lalu akan mereturn head. Oke, lalu fungsi selanjutnya yaitu hapus peminjam untuk menghapus node linked list. Fungsi ini menerima parameter nama peminjam, lalu saya mendeklar pointer next sebagai variabel sementara yang berisi data next nanti. Jadi jika perbandingan nama peminjam dengan data nama peminjamnya itu sama dengan 0 atau hasilnya sama dengan 0, maka saya akan mengecek apakah linked list-nya ini hanya mempunyai satu data atau beberapa data. Dengan mengecek jika data next-nya itu sama dengan 0, maka dia mempunyai satu data dan dilakukan langsung free data sama dengan 0 dan return. Jika lebih dari satu data, maka next itu sama dengan data next, dilakukan penghapusan data, free data, lalu data itu sama dengan next dan return. Lalu jika perbandingan tidak sama, jika data next-nya itu tidak sama dengan 0 dan hasilnya itu tidak sama dengan 0, perbandingannya beda, maka data sama dengan data next. Lalu jika sama, maka next sama dengan data next sama dengan next, lalu free next. Fungsi selanjutnya yaitu kembali buku, untuk mengembalikan buku. Jadi fungsi ini menerima parameter pohon dan nama peminjam. Di fungsi ini saya mendeklarasikan pointer v5 dengan pohon, pointer data dengan head, tanggal, kembali, bulan kembali, tahun kembali, dan total. Dan PTRS dengan nilai yang didapat dari fungsi mencari peminjam dengan parameter nama peminjam. Nah, lalu selama 1 dan jika PTRS-nya itu tidak sama dengan 0, maka program akan meminta user untuk memasukkan tanggal, bulan, tahun kembali. Selanjutnya total akan menjalankan fungsi total bayar dengan parameter data jumlah buku, data tanggal, data bulan, dan data tahun peminjaman, dan tanggal, bulan, dan tahun kembali yang sudah diinputkan oleh user tadi. Sudah itu program akan menampilkan total. Lalu program akan mendata atau memasukkan kembali data ke binary search tree dengan menggunakan nested struct pada info dengan parameter data info nomor entry, data info tajuk entry, data info judul buku. Lalu sesudah itu data pada linked list akan dihapus juga dengan memanggil fungsi hapus peminjam dengan parameter nama peminjam. Lalu print terima kasih sudah meminjam buku di library area. Lalu return pohon. Nah, di kondisi lain jika PTRS-nya itu 0, maka program akan mengecek V5 kiri dan kanan. Dan jika masih tidak ketemu, maka akan memprint nama peminjam buku tidak ditemukan. Lalu return pohon. Fungsi selanjutnya yaitu total bayar untuk menghitung biaya sewa buku berdasarkan jumlah buku dan lama peminjaman. Fungsi ini menerima parameter jumlah buku, tanggal, bulan, tahun peminjaman, dan tanggal, bulan, tahun kembali. Di sini saya mendeklarasikan variabel tahun, bulan, dan hari. Lalu saya melakukan pengurangan pada tanggal, bulan, tahun kembali dengan tanggal, bulan, tahun peminjaman.
Jika tahunnya lebih dari 0, maka hari akan ditambah dengan tahun dikali 365. Jika tidak, hari ditambah 0. Nah, jika bulannya kurang dari 0 atau bulannya itu lebih dari 0, maka jika bulannya itu sama dengan 2 atau Februari, hari ditambah sama dengan 28. Lalu jika bulan peminjamannya itu genap dan lebih dari sama dengan 8, maka ditambah 31. Dan jika bulan peminjamannya itu ganjil dan lebih kecil sama dengan 7, maka harinya ditambah sama dengan 30. Dan sisanya hari ditambah sama dengan 30. Kalau misalkan bulannya itu sama dengan 0, maka hari ditambah 0. Oke. Lalu total biaya sewa buku dihitung. Lalu total biaya sewa buku dihitung dengan hari dikali 1000 dan dikali jumlah buku. Lalu return total bayar. Fungsi terakhir yaitu fungsi menampilkan link list untuk menampilkan data dari link list. Di fungsi ini saya mereklamasikan pointer data dari struct peminjam dan diisikan dengan head untuk menuju data saat ini. Lalu saya di sini tinggal hanya menampilkan saja berdasarkan data dan nested struct dari peminjam yaitu info. Oke, lalu tinggal printf semua data. Oke, untuk memperjelas apa yang sudah saya sampaikan, maka sekarang saya akan mencoba menjalankan program perpustakaan yang sudah saya buat. Oke, jadi ini menu tampilan awal pada menu program perpustakaan. Untuk demo, saya akan memberikan contoh skenario. Jadi ada seorang customer service di perpustakaan. Dia menerima kiriman 2 buku baru. Buku pertama customer service ini memberikan nomor entry 2. Jadi kita mendata buku. Lalu nama pengarang atau tajuk bukunya yaitu Edo. Dan judul bukunya yaitu D. Buku kedua diberi nomor entry-nya 1. Jadi kita mendata lagi nomor entry-nya 1. Dengan nama pengarang atau tajuk buku yaitu Kai. Dan judul bukunya A. Oke. Lalu ada seorang anak ingin meminjam buku. Buku yang ingin dipinjam yaitu buku yang berjudul D. Customer Service Purpose lalu melakukan pencarian judul dan nama pengarang dari D. Mencari buku, nama pengarang Edo, D, judul bukunya D, dan judul bukunya D. Oke, kembali. Ketika bukunya ada, maka Customer Service Purpose meminta data nama dan jumlah buku yang dipinjam dari anak tersebut. Anak tersebut memiliki nama Asep dan jumlah bukunya yang dipinjam yaitu 2. Meminjam buku, nomor entry-nya 2, masukkan nama peminjamnya tadi Asep, jumlah buku yang dipinjamnya 2. Nah, tanggal peminjamannya di hari itu tanggal 24 bulan Juni. Juni itu 6 berarti 2020. Lalu anak tersebut melakukan pengembalian buku pada tanggal 29/6/2020. Tapi sebelum pengembalian buku, si customer service purpose-nya melihat antrian. Lihat antrian. Oke. Udah sama. Nah, lalu si anak itu melakukan pengembalian buku pada tanggal 29/6/2020. Pengembalian buku. Accept. 29/6/2020. Total biaya sewa bukunya berarti 10.000. Tadi kan sebelumnya 24/6/2020. Berarti kan beda 5 hari. Artinya 5 dikali jumlah bukunya itu 5 dikali 1000 karena biaya sewa bukunya 1000
dan dikali 2 jumlah bukunya. Oke. Pas kita cek lagi, nama pengarangnya Edo, ada lagi. Oke, sekarang case kedua. Beberapa hari kemudian ada seorang remaja yang ingin meminjam buku juga. Buku yang ingin dipinjam yaitu buku yang berjudul A. Jadi kita cek. 1. Nama peminjamnya si remaja itu bernama Udin. Jumlah buku yang dipinjam yaitu 5. Tanggal peminjaman di hari itu 4/7/2020. Oke. Dan si customer service di perpus itu melihat antrian. Oke. Nah, remaja tersebut melakukan pengembalian buku pada tanggal 1/8/2020. Oh ya, sebelumnya kita ngecek dulu. Nama pengarangnya Kai, tidak ada. Judul bukunya A, tidak ditemukan. Nomor entry-nya 1 tadi tidak ditemukan. Oke, berarti sudah dihapus. Dan sekarang si remaja ini ingin mengembalikan buku. Nama peminjamnya tadi Udin. Tanggal pengembalian bukunya itu tanggal 1/8/2020. Oke, jadi biaya sewanya segini. Lalu customer service mengecek kembali buku yang sudah dipinjam sudah terletak pada perpustakaannya. Nama pengarangnya Kai. Oke, sudah ada. Judul bukunya A. Oke. Dan nomor entry-nya 1. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.